Salam Rahayu, salam cinta tanah air Indonesia. Salam kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Di sini kami akan memberikan ulasan tentang beliau, sang pemimpin bangsa Indonesia yang sedang berkarya dalam memperjuangkan bangsa Indonesia menuju ke arah kejayaan, Profesor Dr. Anhar Gonggong MA. Beliau adalah seorang sejarawan dan birokrat Indonesia. Lahir 14 Agustus 1943. Pendidikan yang pernah beliau tempuh S1 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 76, lulus S2 University Leiden Negeri Belanda, kemudian S3-nya Dr. Ilmu Sejarah dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia tahun 1990. Beliau adalah kelahiran di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam penuturan kisah beliau, keluarga dari Bapak Anhar Gonggong banyak yang mengorbankan nyawa dalam rangkaian peristiwa Westerling di Sulawesi. Lebih kurang ada 20 orang keluarga dekatnya. Ada paman beliau, ada ayahnya, ada kakaknya, ada sepupunya. Pada saat itulah keluarga-keluarga beliau dibantai oleh Belanda. Bapak Anhar Gonggong berusia 3 tahun, yaitu tahun 1947. Di dalam karir yang beliau ikuti, terakhir beliau adalah sebagai dosen di Universitas Insan Cita Indonesia, pernah menjabat sebagai staf pengajar ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Katolik Atmajaya tahun 84, Sekolah Tinggi Intelijen Negara pada tahun 2005. Beliau juga pernah menjabat sebagai dosen pembimbing bidang studi sejarah dan program pasca sarjana Universitas Indonesia sejak tahun 1991, jurusan sejarah untuk di Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2001. Beliau tahun 2001-2003 pernah menjabat sebagai Deputi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bidang sejarah dan purbakala di dalam naungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Pada tahun 1996 sampai 1999, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, staf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara Jakarta pada tahun 78-79. Beliau sekarang aktif berkarya di dalam sebuah buku-buku Haji Umar Said Cokro Aminoto, MGR Sugio Pranoto, SJ Antara Gereja dan Negara, kemudian Dari Patriot hingga Pemberontak Abdul Qohar Muzakkar tahun 92 sampai 2004. Karya beliau yang lain Amandemen, Konsultasi Otonomi Daerah, dan Federalisasi Solusi untuk Masa Depan. Karya beliau lainnya Indonesia, Demokrasi dan Masa Depan, pergumulan antara masyarakat warisan dengan masyarakat merdeka ciptaan. Di dalam beberapa waktu lalu, beliau Profesor Dr. Anhar Gonggong dalam sebuah wawancara dalam sebuah acara yang beredar secara umum menyebutkan bahwa hari tanggal 18 Agustus 1945 adalah hari lahirnya hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan 17 Agustus adalah hari
kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk itu silahkan mengikuti dan simak keterangan berikut ini. Terima kasih. Salam Rahayu, salam. Antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Terima kasih. Itu semuanya ditujukan kepada nikmat agung. Satu nikmat agung kemerdekaan bangsanya dan nikmat agung berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 45 setelah proklamasi Bung Karno manggil ajudannya pertama Muto. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan, mensyukuri berdeka? Semua sudah saya atur dalam buku. Ada 6 jilid dalam. Nah, saya anjur kata puasa syukur, mensyukuri, berdoa, sujud syukur, kemudian sedekah dan sebagainya. Itu semuanya ditujukan kepada nikmat agung. Satu, nikmat agung kemerdekaan bangsanya dan nikmat agung berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 45 setelah proklamasi Bung Karno manggil ajudannya pertama Mutohar, Mutohar, karangno lagu-lagu akte lagu, akte kelahirannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian Mutohar buat lagu namanya yaitu 17 Agustus 45, hari kemerdekaan kita. Itu lagu aktenya kelahiran bangsa supaya tidak lupa. Maksudnya itu supaya tidak diselewengkan sejarah itu. Terus diperintah buat lagu syukur masjid. Kemudian Mutohar ngarang lagu syukur yang ada di antara ubinya dari yakinku teguh, itu kan lagu syukur. Itu yang membuat Mutohar dibuat. Jadi dibuat Mutohar satu akte lagu akte kebangsaan Indonesia, lagu akte lahirnya bangsa, kemudian lagu syukur biar bangsa Indonesia itu mensyukuri
mensyukuri, tidak hanya memperingati saja. Sebab kalau mensyukuri mesti memperingati, tapi kalau peringatan belum tentu syukur. Begitu jauhnya. Kadang-kadang kok iya biaya untuk peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak semuanya untuk nanggap-nanggap, untuk perlombaan. Sebagian digunakan untuk membangun rumah, dipersembahkan kepada bangsa kita yang memang belum menikmati rumah yang layak huni, padahal kemerdekaan sudah 78 tahun. Maka bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang. Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Nah, mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Profesor, langsung. Iya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahannya masuk, 2 yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Ya, ya yang bendera, kenapa benderanya? Lambang burung Garuda, lambang burung Garuda, bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Enggak benar. Enggak benar. Jadi jangan begini. Jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Yang ini Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang?
Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan, dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Terima kasih. Kau bisa penjarakan tubuhku, tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka.